Selamatlah bertemu dengan saya lagi di video ini untuk membacakan cerita pendek berjudul Antara Dua Pilihan. Bagian pertama. Reno melamun, matanya menatap lurus ke arah monitor yang ada di hadapannya. Entah sudah berapa lama dia mencoba menuangkan ide di layar, namun hasilnya nihil. Malam ini pikirannya benar-benar galau. Bayangan Diana kembali berkelabat di benaknya. Reno kembali menarik nafas berat. Ren, ini adalah permintaan papaku. Aku rasa papa benar. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Padahal kita tahu tidak dibenarkan, bahkan tidak ada dalam Islam untuk terlalu lama berhubungan. Secara materi, insya Allah kita sudah siap. Aku sudah bekerja, dan kamu juga punya pekerjaan. Suara Diana kembali terngiang-ngiang di telinga Reno. Menikah? Sedikit pun tidak terlintas dalam pikirannya untuk menikah. Saat-saat ini, dia masih ingin menikmati dunianya, berkelana ke sana kemari, mencari ide tulisan, berkumpul dengan anak-anak gelandangan, di rumah singgah, dan juga nongkrong di tim dengan teman-teman senimannya. Namun, pertemuan dengan Diana di rumah singgah tadi siang membuat dia berpikir tentang pernikahan. Kenapa waktu mesti terus beranjak? Reno ingin semuanya tetap seperti saat ini, tidak ingin merubah dirinya, meski dia tahu bahwa waktu bisa saja melahap segalanya dalam sekejap. Namun, kamu bebas memilih kok, Ren. Toh, hidup selalu menuliskan pilihan. Kalau kamu keberatan, boleh menganggapku sebagai teman saja. Tapi, kalau kamu siap, boleh ikut denganku menghadap papaku. Reno semakin gelisah. Wajah Diana yang anggun terbesik melintas di matanya. 2 tahun berlalu, Reno mengenal gadis itu. Semua berawal dari kegemaran. Diana membaca tulisan-tulisan Reno yang tersebar di media. Dan Diana tidak pernah menduga akan bertemu penulis idolanya di sebuah rumah singgah. Ketika berkunjung untuk para gelandangan, selain penulis produktif, Reno memang seorang aktivis sosial, seperti halnya Diana. Perkenalan itu pun berkembang hingga waktu ke waktu. Sejak itulah Reno tidak bisa mengusir senyum manis Diana dari hari-harinya. Dan kini gadis itu meminta ketegasan tentang kedekatannya selama ini. Bahkan Diana menyiapkan pilihan berat untuk segera melamarnya atau menganggapnya sebagai teman biasa saja. Sungguh memakan si buah malakama. Ren, kenapa sih lo? Dia tersentak. Ryan, sahabatnya di salah satu komunitas sastra, tiba-tiba sudah ada di dalam kamarnya dan asik membuka-buka majalah, sementara Reno mematikan komputer dan menghampiri temannya. Ryan, lu datang kok diam-diam aja sih? Tanya Reno sambil duduk di samping Ryan. Ryan tersenyum kecut. Tadi adik lo, Rika, nyuruh gue masuk aja. Gue udah salam berkali-kali, lu kagak jawab. Kenapa sih lo? Ngelamunin apa? Iya nih Yan, gue bingung. Reno menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Gue gak tahu harus gimana dan milih yang mana. Ryan mendadak tertawa garing. Tiba-tiba dia merasa geli dengan tingkah sahabatnya yang mendadak aneh itu. Lu tuh ya, kalau ngomong yang jelas. Ada apaan sih? Mau milih apa? Pilih partai ya? Bukannya lu mau milih partai berlambang serba hitam merah itu, yang calon presidennya Sumantomo itu. Hahaha. Ini masalah serius, Yan. Gue gak sedang bercanda. Dia menghentikan tawanya. Gimana gue tahu masalah lo itu serius apa enggak? Sedangkan lo gak cerita. Reno meremas-remas rambutnya. Dua alis tebalnya saling bertaut, seolah-olah sedang berpikir keras. Yan, gimana menurut lo kalau gue menikah? Ryan terkejut.
Dia perhatikan wajah serius Reno yang tampak lucu itu dengan seksama. Tiba-tiba Ryan tertawa meledak, membuat Reno jengkel, bercampur keki. Emang kata-kata gue lucu ya, Yan? Gue serius nih. Nikah? Sejak kapan lu punya pikiran seperti ini? Ada-ada aja lu, ujar Ryan setelah tawanya mereda. Siang tadi, Diana ngasih gue pilihan, ngelamar dia atau kita sekedar temenan nonton saja. Lagian dari dulu, lu kan sudah gue bilangin, jangan deket-deket sama gadis berjilbab itu. Lu malah jatuh cinta sama dia. Gimana sih lo? Sekarang puyeng deh. Iya kan? Habis dia manis sih. Reno nyengir. Iya sih, dia memang manis dan alim. Tapi gadis seperti itu gak bisa dideketin sembarangan. Sekarang kena baru loh, kena batunya. Sebelum mutusin untuk nikah, coba ngaca deh lo. Lihat tampang lo di cermin sana. Apa sudah siap kehilangan rambut gondrong lo? Terus sudah siap kehilangan dunia lo? Itulah Yan, gue belum bisa kehilangan diri gue, jawab Reno memelas. Nah kan, gue bilang juga apa, setahu gue sih, kalau sudah nikah, kamu mesti punya kerjaan tetap. Gak bisa nyantai-nyantai lagi dengan pekerjaan freelance seperti ini. Lagi pula, Ryan menghentikan kata-katanya dan menjawil dengan Reno, seraya berbisik lirih. Elu sudah siap menghadap calon mertua dengan keadaan seperti ini. Diana gadis yang alim, pasti elu bisa nebak keluarganya seperti apa, kan? Reno menghempaskan tubuhnya ke atas kasur, lalu menutup wajahnya dengan bantal. Udah deh, jangan terlalu dipikirin. Lo mau ikutan nonton ke bioskop gak malam ini? Ajak Ryan, tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Nggak ah, gue lagi puyeng, malas ah. Ryan tertawa lagi. Yah elu, disamperin malah nggak mau ikutan. Ya udah, gue cabut ya. Reno terdiam, tak dipedulikan Ryan yang melangkah meninggalkan kamarnya. Tiba-tiba dia bangkit dari pembaringan, menyambar kacamata minusnya dan berdiri di depan cermin.